Ujung drama aset harta disita gara-gara suami korupsi kayak tikus-tikus kantor gitu dan sudah dipenjara, seorang Sandra Dewi cuman bisa ngelus dada pemirsa. Soalnya nih harta miliarannya Sandra Dewi segera dilelang. Tuh ibu-ibu yang pengen ikutan beli tas yang mahal-mahal selama ini Anda lihat di Instagram doang. Siapa yang mau, siapa yang punya modal, silakan langsung dibeli lelangannya ya. Tapi kalau nyinyirnya netizen sih katanya Cinderella kita sudah nggak keong-reong lagi alias sudah nggak kaya lagi. Emang iya pemirsa. Tapi yang pasti nih pengadilan berusaha seadil-adilnya menghukum Harvey Mois dan mau nggak mau Sandra Dewi sekarang harus keseret harta karunnya ikut melayang. Gone with the wind. Oke pemirsa, good morning. Senang banget Bang Robi kembali akan spill cerita selebriti kita yang paling hot, yang paling viral dan paling update hanya di obrolan seputar selebriti. Kita lanjut ya. Audi Marissa yang katanya sih dicurigai cerai pemirsa. Dan sementara itu Bang Bedu yang baru aja diputus cerai ini luar biasa, gila banget sih. Udah ngarep dapat istri baru. Sherina Bang Bedu alias serius nih Bang. Kabar eksklusifnya kita simak langsung saja. Ini dia. Tunggu waktu bacakan ikrar talak pas kegugatannya diputus secara first take, Bedu memastikan akan hadir sesuai jadwal yang nanti ia terima. Proses cerai yang berjalan lancar bahkan lebih cepat dari prediksi, ternyata membuat Bedu masih merasa berstatus setengah duda. Katanya harus hadir ya kayaknya mau nggak mau harus hadir, gitu kan, harus hadir untuk pembacaan itu kan artinya kan saya juga mengikrarkan, berarti kalau ikrar kan harus dibacakan ya. Terang satu artinya masih bisa rujuk gitu kan, tapi saya bilang ya udah berarti saya masih menunggu lagi untuk berikutnya ya, sidang ikrar talak ya itu saya masih menunggu itu. Jadi saya duda setengah nih, setengah duda setengah belum, tergantung ya kan. Ya, jadi masih belum berani bertindak. Pisah tanpa drama, Bedu masih memilih bungkam terkait alasan pasti menggugat cerai Irma Kartika. Ya seperti ogah membuka kembali luka dan kecewa dalam rumah tangga yang pernah ia bina selama 15 tahun. Bedu juga tegas menolak untuk rujuk apalagi hidup bersama kembali. Apakah ini sinyal bahwa Bedu ingin segera cari pengganti dan mengizinkan sang mantannya juga cari imam baru? Bagaimana dengan anak-anak? Juga siapkah dengan kemungkinan orang tuanya punya pendamping lain? Nggak mau balik lagi sudah. Ya udah artinya silakanlah kita menjalani kehidupan masing-masing. Silakan fokus dengan kehidupannya masing-masing. Tapi jangan lupa tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk tetap membesarkan anak. Dan alhamdulillah sih anak-anak kami ya memiliki mental dan jiwa yang alhamdulillah banget kuat dan mudah diarahkan. Kalau kemarin saya doanya itu cantik, solehanya belakangan karena kita bisa belajar agama bareng-bareng lah ya. Karena saya benar-benar mau fokus hidup ini untuk fokus ibadah dan cari nafkah. Gagal jadi pasangan, Bedu dan Irma tetap berupaya untuk menjadi orang tua terbaik bagi ketiga anaknya. Ia bahkan harus rela bagi waktu kapan anak-anak tinggal dengan mantan istri atau dengan dirinya. Buat kedua anak yang telah menginjak usia ABG, mungkin lebih mudah memberi pengertian, tapi untuk si bungsu, Bedu dan Irma masih butuh proses dan waktu lebih lama. Sudah mulai diperkenalkan lah ya bahwa kita tidak serumah, iya. Mereka sudah mulai terbiasa bahwa rumah kalian bukan hanya dengan ibu kalian, tapi juga dengan ayah kalian, itu juga rumah kalian. Siapapun nanti akan mendampingi ibu kalian, siapapun nanti akan mendampingi ayah kalian nanti kelak, ya itu akan menjadi orang tua kalian juga. Gitu. Tapi karena kita belum ada, jadi belum memperkenalkan siapa orang tua dari ayahnya, lalu dari ibunya. Resmi cerai dari suami ternyata tak serta-merta membuat Ratu Meta lega dan puas. Bukan lagi soal nafkah untuk anak, tapi pedangdut ini serius usut Yogi Rinaldi, sang mantan, atas perlakuan KDRT selama berumah tangga. Pemenuhan untuk penambahan ya, penambahan pemeriksaan yang untuk memperkuat pembuktian yang telah kami laporkan, yang sekarang terlapor ini telah menjadi tersangka. Dalam hal tersebut
pemberkasan yang telah diberikan oleh Polres Jakarta Timur telah diperiksa oleh jaksa. Kemarin didampingi pengacaranya, Ratu Meta penuhi panggilan Polres Jakarta Timur untuk saksi dan bukti tambahan. Meski sudah dinyatakan cukup dan berhasil membuat Yogi ditetapkan tersangka, tapi hingga kini Yogi belum juga ditahan. Gak heran kalau ibu satu anak ini kian geram. Ya kan karena statusnya ini kan P19, di mana jaksa telah memeriksa berkas-berkas dan mempelajari yang telah pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Polres Jakarta Timur, di mana jaksa ini memberikan petunjuk untuk pemeriksaan lanjutan untuk memperkuat hal-hal tersebut, di mana dia salah satunya meminta saksi ART yang melihat dan mendengar saat klien kami telah di mana dianiaya, dalam hal ini di KDRT oleh suaminya. Menikah pada 2022 dan punya pengalaman sama-sama pernah gagal di pernikahan sebelumnya, perpisahan kali ini ternyata kian membuat Ratu Meta lebih sakit hati dan kesal. Sakit hati karena kekerasan yang dilakukan suami menyisakan luka dan trauma, dan kesal karena luka makin menjadi-jadi ketika Yogi masih saja menghirup udara bebas. Ya udah biarin deh, mungkin dia masih pengen bebas dulu kali. Tadi juga saya sudah bawa satu saksi yang baru. Tidak menahan oleh seorang terlapor ini yang sekarang ini telah menjadi tersangka dengan hal-hal yang khusus lah. Dia bilang kooperatif, tidak mungkin tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri. Di tengah gebrakan sejumlah artis gugat cerai, Audi Marissa dan Anthony C mulai dalam pengawasan netizen. Pasangan menikah pada 2020 ini memang jauh dari isu miring terkait rumah tangganya. Bahkan keduanya kerap tampil kompak dan romantis yang mereka bagikan di laman akun media sosialnya. Tapi belakangan netizen mulai curiga saat nama di akun Instagram Audi tak ada lagi nama sang suami di belakang namanya. Meski keduanya saling follow dan masih mencantumkan akun pasangan, tetap saja netizen mulai deg-degan. Apalagi keduanya tak mudah mensahkan cintanya dalam sebuah pernikahan. Mengingat Anthony yang lahir di Surabaya tapi lama menetap di Taiwan, sehingga sudah terbiasa dengan budaya Taiwan daripada Indonesia. Nggak segampang itu, maksudnya dalam arti nggak segampang itu, aku harus benar-benar ngertiin dia. Nggak mungkin, kamu suka, aku suka, oke lah. Tapi harus kayak, aku suka, kamu belum tentu suka, jadi aku harus berusaha. Kayak butuh kepastian juga gitu loh. Jadi kalau orang luar kayak seimbangin lah. jalan bareng, sering bareng, ya udah lo jadian itu namanya. Makin curiga lagi karena Audi dan Anthony mulai jarang ngonten bareng. Anthony asik dengan kesibukannya bermain paddle dan quality time bareng anak, sementara Audi sibuk dengan teman-temannya, termasuk saat nonton konser Blackpink belum lama ini. Kolom komentar Audi mulai banjir pertanyaan hingga doa agar keduanya tak benar-benar menghadapi masalah serius rumah tangga. Apalagi dulu Audi pernah berujar ingin jadi pasangan setia. Gak tau, mungkin dia juga orangnya nggak peka juga. Aku peka banget, tapi masalahnya mungkin romantisnya dalam hal yang beda, love language-nya sekarang dalam hal yang beda. Kalau sekarang aku semua berusaha untuk Audi happy aja, kamu duduk sana, diem, anteng aja, happy. Terus aku yang kerja, aku yang ngurusin Ansel, aku yang beresin rumah. Terus kamu happy-happy aja, tapi sebenarnya itu bagi dia itu kurang. Bukan kurang, maksudnya nggak harus begitu, tapi tetap harus ada romantisnya. Iya.